Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi yang telah Ibu berikan sebagai tugas, yaitu jenis pengukuran, uji validitas, dan uji reliabilitas. Kami dari kelompok 1 yang berisikan saya sendiri, Ahmad Fauzan. Nama saya Franky. Nama saya Lia Zafira. Saya Marni Selvitasari. Saya Nurul Hidayah. Saya Kuroto Ayun. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita bersama-sama melihat video berikut ini yang berisikan presentasi dari kami kelompok 1. Baiklah, saya Ahmad Fauzan akan memulai presentasi dari kelompok 1 yang dimulai dari jenis pengukuran. Jenis pengukuran dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang keempat skala rasio. Baiklah, selanjutnya contoh skala nominal. Jawaban dari pertanyaan yang hanya berupa dua pilihan saja, yaitu ya dan tidak, yang sifatnya kategorikal. Bisa diberi simbol seperti ya diberi simbol angka 1, sedangkan jawaban tidak diberi simbol angka 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Franky dari kelompok 1 akan melanjutkan materi dari Fauzan, yaitu tentang skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang memberikan informasi mengenai jumlah relatif karakteristik berbeda yang dimiliki suatu objek ataupun individu tertentu. Untuk tingkat pengukurannya memiliki informasi skala nominal ditambah sarana peningkatan relatif tertentu yang dapat memberikan informasi apakah objek tersebut mempunyai karakteristik lebih ataukah kurang. Namun, tidak dilihat dari beberapa banyak kelebihan dan kekurangannya. Contohnya yaitu, contoh jawaban pertanyaan yang berupa peringkat, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Diberikan simbol menggunakan angka 5, 4, 3, 2, 1. Angka-angka tersebut hanya merupakan simbol dari peringkat dan tidak mengekspresikan jumlah. Itulah materi saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Lia Zafira. Pada Lia Zafira, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skala interval. Skala interval adalah skala yang memiliki karakteristik seperti skala nominal dan skala ordinal dengan ditambahi karakteristik yang lain, yakni interval tetap. Dengan begitu, maka seorang peneliti bisa melihat seberapa besar perbedaan karakteristik antara individu atau objek yang lain. Skala pengukuran interval memang merupakan sebuah angka-angka yang dipakai biasanya digunakan dan dilakukan pada operasi aritmatika, misalnya dikalikan dan dijumlahkan. Untuk menganalisa skala pengukuran ini menggunakan statistik parametrik. Contoh skala interval. Jawaban pertanyaan yang berkaitan dengan frekuensi dalam pertanyaan. Misal, dalam 1 bulan, berapa kali melakukan kunjungan ke Surabaya? Jawabannya 5 kali, 3 kali, dan 1 kali. Angka 5, 3, dan 1 itu adalah angka sebenarnya, dengan interval atau jaraknya adalah 2. Skala rasio. Skala rasio adalah skala yang memiliki seluruh karakteristik yang dimiliki skala nominal, skala ordinal, dan skala interval. Dengan kelebihan yang dimiliki skala ini, yaitu memiliki 0, nilai 0 empiris absolut. Terjadinya nilai absolut 0 tersebut ketika ketidakhadiran suatu karakteristik yang diukur. Biasanya pengukuran rasio dalam bentuk perbandingan antara satu objek atau individu tertentu dengan yang lainnya. Contoh skala rasio yaitu berat Intan 40 kg dan berat Bobby 80 kg. Maka perbandingan antara Intan dan Bobby adalah 1:2 dibagi 40 kg masing-masing. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan slide 9 dan slide 10, yaitu uji validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya.
menurut Aswar 1986. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Ghazali tahun 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakan tes tersebut. Suatu tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah. Sisi lain dari pengertian validitas adalah aspek kecermatan pengukuran suatu alat ukur yang valid dapat menjalankan fungsi ukurnya dengan tepat. Juga memiliki kecermatan tinggi. Artinya, kecermatan di sini dapat mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil yang ada pada atribut yang diukurnya. Dalam pengujian validitas terhadap kuesioner dibedakan menjadi dua, yaitu validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor atau antara faktor satu dengan yang lain yang ada kesamaan. Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan antara skor faktor atau penjumlahan item dalam satu faktor dengan skor total faktor atau total keseluruhan faktor. Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total atau skor total. Perhitungan dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Bila kita menggunakan lebih dari satu faktor, berarti pengujian validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor faktor. Kemudian dilanjutkan mengkorelasikan antara skor item dengan skor total faktor atau penjumlahan dari beberapa faktor. Dari hasil perhitungan korelasi akan didapat satu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05. Artinya, suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Sugiyoto dan Situnjak 2006 menyatakan reliabilitas menuju pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkapkan informasi yang sebenarnya di lapangan. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu tes merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliable. Reliabilitas tidak sama dengan validitas, artinya pengukuran yang dapat diandalkan akan mengukur secara konsisten, tapi belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan secara berulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Tidak bisa diandalkan bila pengukuran yang berulang itu memberikan hasil yang berbeda-beda. Jika alfa di atas 0,90, maka reliabilitasnya sempurna. Jika alfa di antara 0,70 sampai 0,90, maka reliabilitasnya tinggi. Jika alfa di antara 0,50 sampai 0,1
maka reliabilitasnya moderat. Jika alfa di bawah 0,50, maka reliabilitasnya rendah. Jika reliabilitas rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliable. Begitulah hasil dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.